Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Emma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1 subtema 1. Hari ini kalian mempelajari KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, serta menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, apa sih itu teks laporan hasil pengamatan? Ada yang sudah tahu? Teks laporan hasil pengamatan adalah laporan tertulis yang di dalamnya memuat informasi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan sekitar. Perlu kalian ketahui bahwa teks laporan hasil pengamatan berisi antara lain 1. Informasi umum 2. Kumpulan fakta-fakta dan yang ketiga berisi kesimpulan. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari teks laporan tersebut, kita mendapatkan beberapa informasi antara lain 1. Jagung menjadi bahan makanan pokok berbagai negara. 2. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokok. Ketiga, jagung menjadi tanaman penghasil karbohidrat. Selanjutnya, kita menentukan ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di kalimat utama, dan kalimat utama dapat ditemukan di awal paragraf, akhir paragraf, ataupun campuran. Sekarang, ayo ingat kembali teks laporan sebelumnya tentang jagung. Nah, di situ ada huruf atau kalimat yang diberi warna merah. Di situ menunjukkan bahwa kalimat tersebut menunjukkan kalimat utama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dari kalimat utama tadi, selanjutnya kita dapat menentukan ide pokoknya. Dari kalimat utama tadi, ide pokoknya adalah jagung merupakan makanan pokok di berbagai negara. Perlu kalian ketahui, di dalam teks laporan terdiri dari beberapa paragraf. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Nah, agar memahami teks laporan, kita dapat menyajikannya dalam bentuk paragraf atau diagram. Berikut ini contoh penyajian dalam bentuk diagram. Kalian tinggal menuliskan judul dari teks laporan tersebut. Selanjutnya, kalian tulis ide pokok paragraf 1, paragraf kedua, paragraf 3, dan paragraf keempat. Setelah menentukan ide pokok dari setiap paragraf, selanjutnya kita belajar untuk menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Ada yang tahu apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Kesimpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Setelah mengetahui pengertian dari kesimpulan, selanjutnya kita belajar untuk membuat kesimpulan dari teks laporan. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah pertama, bacalah keseluruhan isi teks dengan cermat. Kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks.
Ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, pernyataan akhir itulah yang kita sebut dengan kesimpulan. Sekarang, ayo ingat kembali informasi teks sebelumnya. Kemudian, tentukan kesimpulannya. Dari teks sebelumnya, kita memperoleh informasi yaitu jagung menjadi bahan makanan pokok berbagai negara. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok dan jagung menjadi tanaman penghasil karbohidrat. Dari 3 informasi tadi dapat kita simpulkan bahwa jagung merupakan bahan makanan pokok yang menghasilkan karbohidrat. Perlu kalian ketahui juga anak-anak, ciri-ciri kesimpulan yang baik antara lain 1. Mudah dipahami pembaca. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Kalimat yang tidak berbelit-belit. 4. Berisi pokok pembicaraan. Dan yang terakhir berupa fakta dan jelas. Supaya lebih memahami tentang ide pokok dan kesimpulan, sekarang kalian buka buku tematik kalian halaman 2 hingga 4. Bacalah dengan seksama teks laporan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, lalu tulislah ide pokoknya dalam diagram yang telah disediakan. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ustadzah tadi dan mengerjakan di buku tematik, bagaimana? Mudah bukan? Yap, sangat mudah sekali. Apabila kalian menjumpai pertanyaan atau ada kesulitan, kalian bisa menghubungi Ustadzah di nomor WA, email, Instagram, atau YouTube yang tertera di atas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.